Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Atik dan teman-teman semua. Baik, sebelum memulai perkuliahan hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan membahas mengenai imbalan part 2 dan akuntansi pajak penghasilan part 1. Kelompok 2 Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat dan teman-teman. Di sini kami akan membahas tentang imbalan kerja part 2. Untuk nama anggotanya sendiri, saya sendiri Intan Malaikat Solehah, Marcella Anggiri, Siti Nur Afitasari, dan juga Vina Eka Irawati. Imbalan kerja part 2. Imbalan pasca kerja program iuran pasti. Definisi. SAK 241 Revisi 2010 menyatakan bahwa program iuran pasti adalah suatu program imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun. Namun jumlah imbalan yang akan dibayarkan tidak ditentukan karena tergantung dari ketersediaan aset program. Untuk perlakuan akuntansi, pada program iuran pasti, pemberi kerja atau perusahaan akan membayar iuran atas periode, biasanya bulanan, ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada perusahaan. Seluruh iuran yang jatuh tempo untuk bulan tersebut dicatat sebagai beban, kecuali jika dapat dicatat sebagai perolehan aset atau persediaan atau aset tetap. Sesuai ketentuan pada PSAK 14 Revisi 2008 dan 16 Revisi 2011. Misalnya, pada bulan Juni 2015, iuran pensiun yang harus dibayarkan oleh PT Hari Tua untuk bulan tersebut adalah 15 juta. Jika PT Hari Tua membayar seluruh iuran tersebut, maka jurnal yang dicatat oleh PT Hari Tua untuk bulan Juni adalah sebagai berikut. Beban sebesar 15 juta dan kas sebesar 15 juta. PT Hari Tua membayar 10 juta atas iuran tersebut hingga akhir bulan 2013. Maka jurnal yang dicatat oleh PT Hari Tua untuk bulan Juni adalah sebagai berikut. Beban sebesar 15 juta pada kas sebesar 10 juta dan liabilitas sebesar 5 juta. Program imbalan pasti definisi. PSAK 24 Revisi 2010 menyatakan bahwa program iuran pasti adalah suatu pasca kerja di mana pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan yang disepakati bagi pekerja saat selesai masa kerja nanti. Untuk karakteristiknya, pada program imbalan pasti, perusahaan memiliki kewajiban hukum dan konstruktif untuk memenuhi pembayaran imbalan pada saat kerja pensiun, yang disebut kewajiban imbalan pasti. Imbalan tersebut dapat dibayarkan sekaligus atau lump sum, atau secara bertahap atau bulanan. Kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan asumsi aktuaria. Karena banyaknya faktor internal dan eksternal perusahaan yang mempengaruhi nilai kewajiban imbalan pasti sehingga memerlukan asumsi demografis dan asumsi keuangan. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, perusahaan menyisihkan dana yang dibayarkan melalui iuran secara periodik kepada dana pensiun. Dana tersebut diakumulasikan dan diinvestasikan sebagai aset program. Resiko atas perubahan nilai kewajiban imbalan pasti dan aset. Program resiko tersebut meliputi 1. Resiko aktuarial, yaitu jumlah kewajiban imbalan pasti atau imbalan yang akan dibayarkan, berbeda dari yang diharapkan akibat perubahan perhitungan asumsi aktuarial. 2. Resiko investasi, yaitu hasil investasi aset program berbeda dari yang diharapkan. Untuk perlakuan akuntansi atas program imbalan pasti telah mengalami revisi sesuai ketentuan PSAK 24 Revisi 2013 yang menggantikan PSAK 2024 Revisi 2010. Untuk memahami perlakuan akuntansinya, perlu dipahami terlebih dahulu komponen utama dari program imbalan pasti, yaitu kewajiban imbalan pasti atau deficit fit obligation dan program
plan aset program atau plan aset. Kewajiban imbalan pasti. Kewajiban imbalan pasti merupakan imbalan yang akan dibayarkan di masa depan atas jasa kewajiban imbalan berjalan dan periode-periode lalu. Kewajiban masa depan tersebut diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai kini atau present value menggunakan tingkat diskonto. Yang selanjutnya disebut dengan nilai kini imbalan pasti atau NKKIP. Nilai ini dihitung oleh aktuari secara berkala dengan asumsi keuangan dan demografi terkini. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kini kewajiban imbalan pasti. 1. Biaya jasa mencakup sebagai berikut. Yang pertama ada biaya jasa kini, yang kedua ada biaya jasa lalu, yang ketiga ada keuntungan atau kerugian atas penyelesaian atau settlement, yang kedua ada biaya bunga, yang ketiga ada pengukuran kembali atau reserment, yang mencakup keuntungan dan kerugian aktuarial. Aset program. Aset program adalah dana yang disediakan untuk membayar kewajiban imbalan pasti. Aset program tersebut dikelola secara terpisah di dana pensiun. Aset program diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai wajar atau fair value. Disebut dengan nilai wajar aset program atau NWAP. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut. Yang pertama pendapatan bunga, yang kedua iuran dan penarikan, yang ketiga pengukuran kembali atau reserment yang mencangkup keuntungan atau kerugian aktuarial. Selanjutnya adalah nilai liabilitas dan beban yang diakui. Tujuan dari akuntansi atas program imbalan pasti bermuara pada bagaimana mengakui dan mengukur nilai liabilitas di laporan posisi keuangan atau neraca dan nilai beban di laporan laba rugi. Nilai yang diakui sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan atau neraca adalah sebesar jumlah bersih dari yang pertama nilai kini kewajiban imbalan pasti atau NKKIP pada akhir periode pelaporan. Yang kedua dikurangi nilai wajar aset program atau NWAP pada akhir periode pelaporan. Sementara nilai beban yang diakui pada laporan laba rugi pada program imbalan pasti bukanlah sebesar iuran yang jatuh tempo seperti pada program iuran pasti. Beban tersebut dihitung sebesar nilai bersih dari 1. Biaya jasa yang mencakup biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian atau settlement. 2. Ditambah atau dikurangi beban pendapatan bunga bersih. Untuk menghitung beban dan liabilitas diakui perusahaan, sebaiknya menggunakan kertas kerja agar lebih praktis dan mudah dipahami. Berikut format kertas kerjanya. Untuk tabel 19.2 adalah contoh format kertas kerja. Bisa dilihat di sini. Contoh 19.4 kertas kerja tahun 2015. PT Hari Tua memiliki program prakerja imbalan pasti untuk karyawannya. Pada tahun 2015, posisi saldo terkait program tersebut adalah sebagai berikut. Nilai kini kewajiban imbalan pasti awal 2015 sebesar 100 juta. Nilai 100 miliar. Nilai wajar aset awal 2015 sebesar 100 juta. Kini sebesar 15 juta. Tingkat diskonto sebesar 10%, iuran yang dibayarkan perusahaan pada dana pensiun sebesar 12 juta, imbalan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun sebesar 8 juta. Nilai kini kewajiban imbalan pasti akhir 2015 sebesar 125 juta. Nilai wajar aset program akhir 2015 sebesar 111 juta. Tabel 19.3 kertas kerja tahun 2015. Saldo awal nilai kini wajib imbalan pasti sebesar 100 juta, nilai wajar aset program sebesar 100 juta. Biaya jasa beban sebesar 15 juta, nilai kini kewajiban imbalan pasti sebesar 15 juta. Biaya bunga sebesar 10 juta, nilai kini kewajiban imbalan pasti sebesar 10 juta. Pendapatan bunga sebesar 10 juta, nilai wajar aset program sebesar 1 juta. Iuran kas sebesar 12 juta, nilai wajar aset program sebesar 12 juta. Imbalan sebesar 8 juta, nilai wajar aset program sebesar 8 juta. Pengukuran kembali NKKIP
Penghasilan komprehensif lainnya sebesar 8 juta, nilai kini kewajiban imbalan pasti sebesar 8 juta. Pengukuran kembali NWAP, penghasilan komprehensif lainnya sebesar 3 juta, nilai wajar aset program sebesar 3 juta. Jumlah tahun berjalan beban sebesar 15 juta, kas sebesar 12 juta, penghasilan komprehensif lainnya sebesar 11 juta, liabilitas sebesar 14 juta. Saldo akhir penghasilan komprehensif lainnya sebesar 11 juta, liabilitas sebesar 14 juta. Nilai kini kewajiban imbalan pasti sebesar 125 juta, nilai wajar aset program sebesar 111 juta. Contoh kertas kerja 19.5. Mohon maaf, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Contoh 19.5 kertas kerja tahun 2016. Pada tahun 2016, PT Hari Tua memiliki posisi saldo terkait program tersebut adalah sebagai berikut. Nilai kini di awal tahun 2016 besar 125 juta, nilai wajar aset program awal tahun 2016 besar 111 juta rupiah, penghasilan komprehensif lain atau debit awal tahun 2016 besar 11 juta rupiah, biaya jasa kini sebesar 17 juta rupiah, tingkat diskonto 11%, iuran yang dibayarkan perusahaan pada dana pensiun sebesar 13 juta rupiah, imbalan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun sebesar 10 juta rupiah, nilai kini kewajiban imbalan pasti akhir 2016 besar 139.750.000 rupiah, nilai wajar aset program akhir 2016 besar 138.300.000 rupiah. Next. Sini ada tabel 19.4 kertas kerja tahun 2016. Saldo awal penghasilan komprehensif lain sebesar 11 juta rupiah dengan liabilitas sebesar 14 juta rupiah dan nilai kini kewajiban imbalan pasti sebesar 125 juta rupiah dan nilai wajar aset program sebesar 110 juta rupiah. Biaya jasa kini dengan beban 17 juta rupiah dan nilai kini kewajiban imbalan pasti sebesar 17 juta rupiah. Biaya bunga dengan beban 13.750.000 rupiah, kewajiban imbalan pasti sebesar 13.750.000 rupiah. Pendapatan bunga sebesar 12.210.000 rupiah dengan nilai wajar aset program sebesar 12.210.000 rupiah. Iuran dengan kas 13 juta rupiah dan nilai kini kewajiban imbalan pas dengan nilai wajar aset program sebesar 13 juta rupiah. Imbalan yaitu dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti sebesar 10 juta rupiah dan nilai wajar aset program sebesar 10 juta rupiah. Remensuremen keuntungan yaitu penghasilan komprehensif lain sebesar 6 juta rupiah dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti sebesar 6 juta rupiah. Remensuremen keuntungan yaitu sebesar penghasilan komprehensif lain sebesar 12.090.000 rupiah dan nilai wajar aset program sebesar 12.090.000 rupiah. Dengan jumlah tahun berjalan beban 18.540.000 rupiah dengan kas 13 juta rupiah, komprehensif lain 18.090.000 rupiah dengan liabilitas 12.550.000 rupiah. Dengan saldo akhir komprehensif lain sebesar 7.090.000 rupiah, liabilitas 1.450.000 rupiah dan nilai ini kewajiban imbalan pasti sebesar 139.750.000 rupiah, nilai wajar aset program sebesar 138.300.000 rupiah. Next. Biaya jasa lalu. Biaya jasa lalu adalah perubahan NKKIP akibat perusahaan melakukan amandemen pada program imbalan pasti yang ada atau jika terjadi kuartalmen. Jika perusahaan memperhitungkan biaya jasa lalu,
maka komponen biaya tersebut harus dibebankan langsung pada periode lebih awal, antara yang pertama ketika rencana amandemen atau kuartilmen terjadi, atau ketika perusahaan mengakui biaya restrukturisasi terkait amandemen atau kuartilmen tersebut. Pembahasan berikut ini mencakup adanya pengakuan biaya jasa lalu. Next. Contoh 19.6 kertas kerja tahun 2017. Pada tahun 2017, PT Hari Tua memiliki posisi saldo terkait program tersebut adalah sebagai berikut. Nilai kini kewajiban imbalan pasti awal tahun 2017 yaitu sebesar Rp139.750.000 dengan nilai wajar aset program 2017 sebesar Rp138.300.000. Penghasilan komprehensif lain atau kredit awal tahun 2017 sebesar Rp7.090.000, biaya jasa lalu sebesar Rp60 juta, biaya jasa kini sebesar Rp16 juta dengan tingkat diskonto 9%, iuran yang dibayarkan perusahaan pada dana pensiun Rp30 juta, imbalan pensiun yang dibayarkan perusahaan pada dana pensiun sebesar Rp11 juta. Nilai kini kewajiban imbalan pasti akhir 2017 sebesar Rp225 juta dengan nilai wajar aset program akhir 2017 sebesar Rp175 juta. Tabel 19.5 kertas kerja tahun 2017. Yang pertama saldo awal penghasilan komprehensif lain sebesar Rp7.090.000, liabilitas Rp1.450.000, nilai kini kewajiban imbalan pasti sebesar Rp139.750.000, nilai wajar aset program sebesar Rp138.300.000, biaya jasa lalu dengan beban Rp60 juta, dan nilai kini kewajiban imbalan pasti sebesar Rp60 juta. Saldo awal disesuaikan dengan beban Rp60 juta, penghasilan komprehensif lain sebesar Rp7.090.000 dengan liabilitas Rp1.450.000, nilai kini kewajiban imbalan pasti sebesar Rp199.750.000, nilai wajar akhir program sebesar Rp138.300.000. Dengan biaya jasa kini dengan beban Rp16 juta, nilai kini kewajiban imbalan pasti sebesar Rp16 juta. Biaya bunga dengan beban Rp17.977.500 dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti sebesar Rp17.977.500. Pendapatan bunga dengan beban Rp12.447.000 dengan nilai wajar aset program sebesar Rp12.447.000. Iuran dengan kas Rp30 juta dan nilai wajar aset program sebesar Rp30 juta. Imbalan nilai kini kewajiban imbalan pasti sebesar Rp11 juta dengan nilai wajar aset program sebesar Rp11 juta. Remeasurement kerugian yaitu penghasilan komprehensif lain sebesar Rp2.272.500 dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti sebesar Rp2.272.500. Remeasurement kerugian yaitu penghasilan komprehensif lain sebesar Rp53.000 dengan nilai wajar aset program sebesar Rp5.253.000. Jumlah tahun berjalan dengan beban Rp81.530.500 dengan kas Rp30 juta dengan penghasilan komprehensif lain yaitu Rp2.980.500 dan liabilitas sebesar Rp48.550.000. Saldo akhir yaitu penghasilan komprehensif lain sebesar Rp10.070.500 dengan liabilitas Rp50 juta, nilai kini kewajiban imbalan pasti sebesar Rp225 juta dan nilai wajar aset program sebesar Rp175 juta. Penyajian dan pengungkapan. Penyajian.
Saling hapus. Pada perusahaan tertentu memiliki lebih dari satu program imbalan pasti, maka aset pada suatu program dapat disaling hapuskan dengan liabilitas pada program lain jika perusahaan memiliki hak secara hukum untuk menggunakan surplus suatu program untuk menutupi kewajiban pada program lain. Selain itu, perusahaan juga bermaksud menyelesaikan kewajiban tersebut dengan dasar bersih atau merealisasikan surplus suatu program dan menyelesaikan kewajiban program lain secara bersamaan. Next. Klasifikasi aset dan liabilitas. Aset atau liabilitas yang timbul pada program imbalan pasti tidak diatur penyajiannya apakah masuk ke aset lancar atau dilancar, liabilitas jangka pendek atau jangka panjang. Namun, karena sifat program yang jangka panjang, sebagian besar perusahaan mengklasifikasikan sebagai tidak lancar atau jangka panjang. Komponen keuangan dari beban imbalan pasti. Beban pada program imbalan pasti terdiri atas berbagai komponen biaya, seperti biaya jasa kini, biaya bunga, dan bahkan pendapatan dari hasil investasi aset program. PSAK 24 revisi 2013 tidak mengatur apakah masing-masing komponen tersebut, khususnya biaya keuangan, disajikan terpisah dengan komponen lainnya pada laporan laba rugi komprehensif. Next. Liabilitas jangka panjang. Liabilitas lain-lain pihak ketiga dengan catatan 19 tahun 2013 besar 822, tahun 2012 besar 682. Pendapatan ditangguhkan dengan catatan 22 pada tahun 2013 besar 2.364, 12 besar 1.954. Liabilitas pajak tanggungan dengan catatan 10 pada tahun 2013 sebesar 3.268, pada tahun 2012 besar 2.868, dengan provisi pada tahun 2013 besar 116, pada tahun 2012 besar 73. Liabilitas imbalan kerja dengan catatan 21 pada tahun 2013 besar 2.977, pada tahun 2012 besar 2.741. Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek. Pinjaman bank dan pinjaman lainnya dengan catatan 23 pada tahun 2013 besar 12.885, pada tahun 2012 besar 14.219, dengan surat berharga yang diterbitkan dengan catatan 24 pada tahun 2013 besar 13.261, dan pada tahun 2012 besar 14.820, dengan utang sewa pembiayaan pada tahun 2013 besar 974, dan pada tahun 2012 besar 925. Jumlah liabilitas jangka panjang pada tahun 2013 besar 36.667, dan pada tahun 2012 besar 38.282. Ilustrasi 19.1 penyajian liabilitas imbalan pasti. Next. Pengungkapan. Perusahaan harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat program imbalan pasti dan dampak keuangan atas perubahan imbalan pasti dan dampak keuangan atas perubahan program selama periode tertentu. Hal tersebut diantaranya mencakup gambaran umum program, kebijakan akuntansi terkait pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial, rekonsiliasi nilai awal dan akhir atas saldo NKKIP dan NWAP, dan lain-lainnya. Disyaratkan pengungkapan berdasarkan PSAK 7 revisi 2009, yaitu mengungkapkan informasi mengenai transaksi pihak-pihak berelasi dengan program imbalan pasca kerja dan imbalan pasca kerja untuk personil manajemen kunci. Berikut adalah contoh pengungkapan pada program imbalan pasti pada bagian kebijakan akuntansi. Pada ilustrasi 19.2
pengungkapan program imbalan pasti. Grup memiliki program pensiun imbalan pasti dan iuran pasti. Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun yang biasanya tergantung pada beberapa faktor seperti umur, masa kerja, dan jumlah kompensasi. Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun di mana grup akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas terpisah. Grup diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 yang merupakan liabilitas imbalan pasti jika imbalan pensiun sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 lebih besar dari program pensiun yang ada. Selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun. Nilai kini imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah jangka panjang pada akhir periode pelaporan dalam mata uang rupiah sesuai dengan mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sesuai dengan liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial dilaporkan di saldo laba. Next. Akuntansi untuk selanjutnya yaitu materi akuntansi pajak penghasilan part 1. Persediaan merupakan salah satu aset yang sangat penting bagi suatu entitas baik perusahaan retail, manufaktur, jasa maupun entitas lainnya. PSAK 14 revisi 2008 mendefinisikan persediaan sebagai aset yang A. tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, B. dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, C. dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian jasa. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu klasifikasi persediaan. Klasifikasi persediaan antara satu entitas dengan entitas lain dapat berbeda-beda. Entitas perdagangan, baik perusahaan retail maupun perusahaan grosir, mencatat persediaan sebagai persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Persediaan barang dagang ini merupakan barang yang dibeli oleh perusahaan perdagangan untuk dijual kembali dalam usaha normalnya. Suatu aset diklasifikasikan sebagai persediaan tergantung pada natur bisnis suatu entitas. Next. Sedangkan bagi entitas manufaktur, klasifikasi persediaan relatif lebih beragam. Misalnya, perusahaan manufaktur yang memproduksi suku cadang atau spare part otomotif dengan membeli material produk, melakukan proses produksi dan menjual suku cadang tersebut kepada dealer. Bagi perusahaan seperti ini, persediaan mencakup persediaan barang jadi yang merupakan barang yang telah siap dijual. Persediaan barang dalam penyelesaian yang merupakan barang setengah jadi, dan persediaan bahan baku yang merupakan bahan ataupun perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Next. Bagi entitas jasa, biaya jasa yang belum diakui pendapatannya diklasifikasikan sebagai persediaan. Berdasarkan paragraf 18 PSAK 14 revisi 2008, biaya persediaan pemberi jasa meliputi biaya tenaga kerja dan biaya personalia lainnya yang secara langsung menangani pemberian jasa termasuk personalia, penyalia, dan overhead yang dapat diatribusikan. Next. Contoh penghasilan yang dikenakan pajak final antara lain. Yang pertama, pendapatan bunga deposito. Yang kedua, hadiah. Yang ketiga, transaksi di pasar modal. Yang keempat, sewa. Dan yang terakhir yaitu penjualan tanah dan bangunan. Next. Cakupan barang dalam persediaan.
Salah satu permasalahan yang seringkali dihadapi oleh suatu entitas adalah terkait dengan pengakuan kepemilikan atas persediaan. Secara teknis, seharusnya suatu entitas mencatat pembelian atau penjualan atas persediaan ketika telah mendapatkan atau melepaskan hak kepemilikan atas barang tersebut. Klasifikasi dari barang dalam persediaan mencakup yang pertama, barang yang ada pada suatu entitas dan merupakan miliknya. Yang kedua, barang yang ada pada suatu entitas tapi bukan miliknya. Yang ketiga, barang milik suatu entitas tapi tidak ada di entitas tersebut. Next. Barang dalam transit. Dalam proses pembelian barang, dalam saja terjadi di mana barang masih berada pada posisi transit belum diterima oleh pembeli tetapi sudah dikirim oleh penjual pada akhir periode fiskal. Pada dasarnya, suatu barang diakui sebagai persediaan oleh suatu entitas yang memiliki tanggung jawab finansial terhadap biaya transportasi. Tanggung jawab finansial ini dapat diindikasikan dari istilah pengiriman atau shipping term yang biasanya diistilahkan sebagai free on board atau FOB. Next. Apabila barang dikirim dengan shipping term FOB destination, maka biaya transportasi akan dibayar oleh penjual dan hak kepemilikan tidak beralih hingga pembeli menerima barang tersebut, sehingga pengakuan persediaan tetap berada pada penjual selama periode transit. Sedangkan apabila FOB shipping point, maka biaya transportasi akan dibayar oleh pembeli dan hak kepemilikan balik ketika barang dikirimkan, sehingga pengakuan persediaan berada pada pembeli ketika periode transit. Penjualan konsinyasi. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan penjualan, banyak perusahaan yang saat ini menggunakan metode konsinyasi dalam penjualan. Barang konsinyasi akan tetap menjadi milik pemilik barang dan pemilik barang tetap akan mencatat barang tersebut pada persediaannya. Pihak penjual yang dititipkan barang tersebut tidak mengakui barang itu dalam persediaannya. Pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan dilakukan oleh pemilik barang dengan mengungkapkan jumlah barang yang dikonsinyasikan. Liabilitas pajak kini. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas laba kena pajak atau rugi pajak untuk satu periode. Pajak terutang ini harus dibayarkan oleh perusahaan sesuai ketentuan pajak. Jika pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakut sebagai liabilitas pajak kini, sebaiknya jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode kini dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak terutang, akan diakui sebagai pajak dibayar di muka. Pajak terutang menurut ketentuan perpajakan akan dibayarkan oleh sebuah entitas melalui pembayaran angsuran pajak setiap bulan dalam PPh pasal 25, pemotongan oleh pihak ketiga dalam PPh pasal 22 dan 23, maupun pembayaran pajak di akhir tahun pajak dalam PPh pasal 29. Setiap bulan entitas wajib melakukan pembayaran angsuran pajak PPh pasal 25 yang dihitung berdasarkan pajak tahun lalu dibagi dengan 12 atau dengan rumus tersendiri jika ada penghasilan tidak teratur atau kondisi khusus. Atas penghasilan yang diterima oleh entitas, ada yang telah dipotong pajak oleh pihak lain. Misalnya perusahaan konsultan IT atas jasa konsultasi yang telah dilakukan dipotong pajak oleh entitas. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Liabilitas pajak kini. Terdapat juga jasa tertentu yang dikenakan pajak final, misalnya jasa perencanaan dan pelaksanaan konstruksi. Untuk entitas yang menyelenggarakan jasa ini, misalnya perusahaan konstruksi, maka sebagian atau seluruh penghasilannya dikenakan pajak final. Dalam SPT perusahaan konstruksi, penghasilan yang tidak dikenakan pajak final dikurangi dengan beban yang terkait dengan penghasilan tersebut. Untuk penghasilan yang dikenakan pajak final dilaporkan dalam laporan atau formulir tersendiri pajak. Untuk contoh soal pajak final dapat dilihat pada contoh 8.1 berikut ini. Contoh 18.1. Pencatatan pajak penghasilan kini. PT Merapi untuk tahun pajak yang berakhir 31 Desember 2015 memperoleh laba sebelum pajak sebesar 80 juta.
Hasil koreksi fiskal diketahui perbedaan permanen koreksi positif sebesar 2 miliar. Koreksi temporer sebesar 3 miliar, koreksi negatif dan koreksi positif 5 miliar. Saldo liabilitas pajak tangguhan sebesar 1.700.000.000. Pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain adalah sebagai berikut. PPh final sebesar 1.500.000.000 atas penghasilan sewa bruto 15 miliar. PPh 23 tidak final sebesar 1 miliar atas penghasilan sebesar 50 miliar. Penghasilan diterima dari luar negeri sebesar 200 miliar. Pajak yang telah dipotong di luar negeri sebesar 6 miliar. PPh 24 boleh dikreditkan terkait penghasilan luar negeri sebesar 5 miliar. Angsuran pembayaran PPh 25 sebesar 10 miliar. Pajak yang dibuat sebesar 2 miliar atas impor. Next. Perusahaan mencatat pembayaran pajak dibayar di muka baik final maupun tidak final sebagai pajak dibayar di muka. Buatlah jurnal untuk pencatatan pembayaran pajak dan penyesuaian yang dibuat untuk mengakui utang pajak penghasilan kini, tarif pajak yang berlaku 25%. Atas penerimaan penghasilan pajak yang dikenakan pajak final akan dicatat penghasilan dan pajak dibayar di muka. Dalam mencatat harus diberikan identifikasi final dan tidak final, karena dampaknya berbeda terhadap nilai liabilitas pajak ini atau utang pajak. Sebagai alternatif, dapat juga langsung dicatat sebagai beban pajak. Kas sebesar 13.500.000 di debit, pajak dibayar di muka final di debit, dan pendapatan 15 miliar di debit. Kemudian ada kas di debit sebesar 49 miliar, pajak dibayar di muka atau tidak final di debit 1 miliar, pada pendapatan 50 miliar di kredit. Kemudian ada kas 140 miliar di debit, pada pajak dibayar di muka di debit 60 miliar dan pendapatan di kredit 200 miliar. Perusahaan ke kas negara, baik angsuran pajak dan pajak yang dipungut akan dicatat sebagai pajak dibayar di muka. Dalam praktik jual ini akan dibuat sesuai dengan waktu pembayarannya. Pajak dibayar di muka PPh 22 sebesar 2 miliar di debit, pajak dibayar di muka PPh 25 10 miliar di debit, pada kas 12 miliar di kredit. Pada akhir tahun akan diperhitungkan pajak yang telah dibayar dengan jumlah pajak terutang. Jika jumlah pajak terutang lebih besar dari pajak yang telah dibayar, akan diakui sebagai liabilitas pajak ini dalam laporan keuangan disajikan dengan nama utang PPh badan. Utang ini menurut ketentuan pajak harus dibayarkan paling lambat bulan akhir keempat setelah tanggal laporan keuangan. Perhitungan pajak terutang yakni 80 miliar ditambah dengan 2 miliar dikurangi dengan 3 miliar ditambah dengan 5 miliar, hasilnya 84 miliar. Pajak terutangnya 25% dikali dengan 84 miliar sama dengan 21 miliar. Beban pajak kini di debit senilai 21 miliar, pada pajak dibayar di muka PPh 22 di kredit 2 miliar, pajak dibayar di muka PPh 23 1 miliar di kredit, pajak dibayar di muka PPh 24 di kredit 5 miliar, pajak dibayar di muka PPh 25 10 miliar di kredit, dan uang PPh badan 29 di kredit 3 miliar. Total beban pajak ini merupakan penjumlahan semua pajak yang dibayarkan, yaitu pajak final dan pajak tidak final, termasuk juga pajak yang tidak boleh dikreditkan. Jadi total beban pajak kini sama dengan pajak terutang tahunan 21 miliar ditambah dengan final 1.500.000.000 ditambah dengan 1 miliar, yakni hasilnya 23.500.000.000. Jurnalnya, beban pajak kini pada debit senilai 2.500.000.000, pada pajak dibayar di muka PPh final di kredit 1.500.000.000, dan pajak dibayar di muka PPh 24 di kredit senilai 1 miliar. Beda temporer net
5 miliar dikurangi dengan 3 miliar, 2 miliar positif. Pajak tangguhan 25% dikali dengan 2 miliar sama dengan 500.000. Penghasilan kena pajak lebih besar dibandingkan dengan laba menurut akuntansi, sehingga pengenaan pajak akan mendahului pengakuan menurut akuntansi. Karena sebelumnya terhadap liabilitas pajak tangguhan, maka pendapatan pajak tangguhan akan mengurangi liabilitas pajak tangguhan. Saldo liabilitas pajak tangguhan sebesar 1.700.000.000 dikurangi 1.200.000.000. Liabilitas pajak tangguhan didebit 500 juta pada pendapatan pajak tangguhan di kredit 500 juta. Saldo beban pajak perusahaan adalah beban pajak ini ditambah pajak tangguhan 13.500.000.000 dikurangi 500 juta sama dengan 13 miliar. Penyajian dalam laporan keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Laba sebelum pajak sebesar 80 miliar, beban pajak ini 23.500.000.000, pendapat dikurangi dengan pendapatan pajak tanggungan 500 miliar. Hasil total beban pajak yaitu 23 miliar. Laba bersihnya, laba sebelum pajak dikurangi dengan total beban pajak yaitu 80 miliar dikurangi 23 miliar, hasilnya 57 miliar. Laporan posisi keuangan, utang PPh badan liabilitas pajak ini 3 miliar dan liabilitas pajak tanggungan 1.700.000.000. Utang PPh badan yang muncul dalam laporan keuangan merupakan pajak kurang bayar dalam satu tahun fiskal atau sering dikenal sebagai pajak rampung atau PPh 29. Utang PPh badan merupakan utang yang terkait dengan pajak entitas. Utang yang lain merupakan utang pajak terkait dengan kewajiban lain, sehingga tidak akan mempengaruhi nilai beban pajak. Entitas dapat menyajikan dalam laporan posisi keuangan yang hanya satu baris utang pajak dan rincian jenis-jenis pajaknya di catatan atas laporan keuangan atau menampilkan rincian utang pajak dalam laporan posisi keuangan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar Zoom. Baik, bagi yang ingin bertanya bisa langsung di kolom chat Zoom dengan 3 pertanyaan. Terima kasih. Karena sudah ada 3 menit untuk mendiskusikan jawaban. Terima kasih. Baik, saya Vina Eka Irawati akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dila Purwati. Izin bertanya, bagaimana pengakuan dan pengungkapan imbalan kerja menurut PSAK 24? Jadi, berdasarkan PSAK 24, pengakuan dan pengukuran imbalan kerja jangka pendek diakui sebagai liabilitas atau beban akrual atau sebagai beban.
Perusahaan mengakui imbalan kerja jangka pendek sebagai beban pada saat beban imbalan kerja tersebut terutang pada karyawan. Bagaimana Mbak Dila, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Penjelasannya sudah cukup jelas. Baik, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Rita Nulailillah. Izin bertanya, pada slide 38, pajak dibayar di muka 60 miliar rupiah tersebut didapat dari mana? Terima kasih. Jadi sebenarnya nominal itu didapatkan dari contoh 18.1 poin kedua slide ke-15. Di buku dan juga di PPT terjadi kesalahan penulisan dan yang benar adalah 60 miliar rupiah. Terima kasih. Apakah Mbak Rita sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, saya Sunung Tasari izin menjawab pertanyaan dari Mbak Novi. Pertanyaannya di dalam buku halaman 245 pada poin laba sebelum pajak dan laba kena pajak itu berbeda karena peraturan pajak berbeda dengan standar akuntansi. Jadi pertanyaan saya, apa yang menyebabkan perbedaan antara laba kena pajak dan laba sebelum pajak bersifat permanen? Jawabannya, perbedaan permanen disebabkan oleh adanya item-item atau purpose lain. Yang pertama diperhitungkan dalam laba sebelum pajak, tapi tidak pernah diperhitungkan dalam penghasilan kena pajak, atau dua diperhitungkan dalam penghasilan kena pajak, tetapi tidak pernah diperhitungkan dalam laba sebelum pajak. Bagaimana Mbak Novi? Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 sebagai presenter dan teman-teman yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.